Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mima Adianti dengan nomor induk mahasiswa E2301022 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Teknologi Surabaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu isu yang lagi booming banget di status quo, yaitu transformasi subsidi BBM. Menurut kalian nih, BBM subsidi pakai QR code adil atau malah ribet? Pernah nggak sih kalian lagi buru-buru mau isi bensin, tapi antrian lama banget gara-gara scan QR code? Atau kalian mulai khawatir bulan depan mobil atau motor kalian masih boleh pakai Pertalite atau enggak ya? Pemerintah sedang melakukan perombakan besar-besaran pada cara kita membeli BBM. Dari yang sebelumnya siapa saja boleh beli, menjadi hanya yang terdaftar yang boleh beli. Ini bukan cuman soal QR code, ini soal menyelamatkan kas negara atau justru membatasi ruang gerak masyarakat menengah. Mari kita bedah. Alasan utamanya klasik, yaitu subsidi tidak tepat sasaran. Data pemerintah menunjukkan triliunan rupiah uang subsidi justru dinikmati oleh pemilik mobil mewah yang secara ekonomi mampu membeli BBM non-subsidi. Di tahun 2024, beban subsidi dan kompensasi energi itu mencapai lebih dari 500 triliun. Angka yang fantastis, bukan? Bayangkan kalau uang itu dipakai untuk bangun sekolah atau rumah sakit. Makanya, pemerintah lewat Pertamina memperketat aturan mulai dari pendaftaran di subsidi tepat My Pertamina hingga rencana pembatasan berdasarkan kapasitas mesin atau cc kendaraan. Mobil di atas 1400 cc atau motor di atas 250 cc bakal dilarang minum Pertalite. Selanjutnya, masalah yaitu digitalisasi dan realitas sosial. Tapi niat baik ini punya tantangan besar di lapangan. Pertama, kesiapan infrastruktur digital. Nggak semua orang punya smartphone yang mumpuni, dan gak semua daerah punya sinyal internet yang stabil. Bayangkan driver ojek atau pedagang sayur yang harus ribet urusan aplikasi saat mereka harus mengejar setoran. Kedua, nasib kelas menengah. Kelompok ini sering disebut kelompok terjepit. Mereka tidak cukup miskin untuk dapat bantuan sosial, tapi tidak cukup kaya untuk menanggung kenaikan biaya hidup. Kalau mereka dipaksa pindah ke Pertamax, biaya transportasi bulanan bisa naik 30-40%. Dampaknya, harga pangan ikut naik karena biaya logistik yang membengkak. Kemudian, solusi atau masalah baru. Banyak pengamat bilang pembatasan BBM itu bagus, asalkan transportasi publiknya sudah siap. Di Jakarta mungkin oke, tapi bagaimana di kota lain yang angkutan umumnya hidup segan mati tak mau? Kendaraan pribadi akhirnya jadi keharusan buat kemewahan. Selain itu, akurasi data pendaftar harus benar-benar valid. Jangan sampai yang punya mobil mewah tetap bisa ngakalin sistem, sementara warga yang benar-benar butuh justru terhambat karena masalah administrasi. Subsidi tepat sasaran adalah keharusan agar anggaran negara tidak jebol, tapi transisinya tidak boleh menyiksa. Kejadian publik harus inklusif, bukan sekedar memindahkan beban ke rakyat yang sedang berjuang pulih secara ekonomi. Kalau kalian sendiri gimana? Setuju dengan pembatasan BBM berdasarkan sisi kendaraan atau punya ide supaya subsidi nggak salah alamat? Oke, cukup sekian video kali ini tentang pembahasan isu kali ini. Tetap kritis dan tetap semangat. UTS pasti cemerlang.